juga cukup aneh bagaimana P19 ini berkas bolak-balik dari kejaksaan dan adanya juga penambahan pasal yang memasukkan pasal kelalaian. Ini mabuk parah, ya sudah bawa saja netral ke rumah sakit terdekat, kan seperti itu biasanya. Tantenya keberatan Ronald kan nggak ada di sini. Oh, nggak ada di sini? Yang di sini itu ya tantenya. Oh, tantenya. Iya. Vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur menuai kritik dan kontroversi. 3 Majelis Hakim PN Surabaya yang diketuai Hakim Erin Tuah Damanik dan Hakim Heru Hanindo serta Hakim Mangapul memvonis terdakwa Ronald Tanur tidak terbukti bersalah atas pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya. Baik, dengan demikian tulisan perkara yang akan selesai sidang tutup. Vonis bebas terhadap Ronald Tanur, 31 tahun, anak mantan anggota DPR RI, menjadi perhatian publik dan dunia hukum tanah air karena sebelumnya dalam sidang tuntutan kematian Dini Sera Afrianti 29 tahun, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gregorius Ronald Tanur selama 12 tahun penjara. Menjadi tanda tanya besar, bagaimana mungkin tuntutan 12 tahun JPU berujung vonis bebas oleh majelis hakim? Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, Ronald Tanur didakwa 3 pasal. Pasal 338, 351, dan pasal 359. Dinas Y. Mahura, selaku kuasa hukum Dini menilai ada yang tidak beres dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Semestinya pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal tidak perlu dimasukkan dalam dakwaan. Saya kira juga cukup aneh bagaimana P19 ini berkas bolak-balik dari kejaksaan dan adanya juga penambahan pasal dari jaksa yang memasukkan pasal kelalaian. Yang menurut saya, dan saya juga sudah mengirimkan surat pada saat itu di kejaksaan, bahkan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Surabaya agar tidak memasukkan pasal kelalaian. Artinya apa? Saya ingin agar jaksa pun sebagai pihak yang nantinya mendakwa dan menuntut daripada si tersangka ini juga memiliki objektivitas dan pemahaman tentang fakta ini secara komprehensif. Artinya kuat, jangan setengah-setengah. Tapi ternyata jaksa pun juga saya lihat pada saat itu tidak pede dengan memasukkan pasal kelalaian. Ini konyol menurut saya. Menanggapi vonis bebasnya, terdakwa Ronald Tanur menyatakan bahwa putusan hakim sudah cukup adil. Ada upaya hukumnya benar gitu. Seneng dah, gimana Mas mau karaoke lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Kan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Diserahkan kuasa hukum. Terima kasih teman-teman. Mendengar putusan hakim yang membebaskan kliennya, kuasa hukum Ronald Tanur Sugianto menyebut putusan vonis bebas majelis hakim sudah tepat. Pertimbangan hakim memvonis bebas anak mantan anggota DPR RI ini karena tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa pembunuhan Dini. Memang faktanya dari awal kejadian ini tidak ada satupun orang yang tahu, yang melihat peristiwa. Kalau itu ada kejadian pembunuhan atau penganiayaan, itu tidak ada yang tahu. Termasuk CCTV? CCTV pun itu yang ada kan tidak ada menjelaskan bahwa dia itu terlindas atau dia ditabrak, tidak ada. Hal tersebut dikuatkan dengan barang bukti, video amatir yang direkam oleh Ronald Tanur 4 Oktober 2023. Saat itu, Dini Sera Afrianti sudah tergeletak di parkiran basement Landmark Mall Surabaya. Sejumlah petugas keamanan mall sempat menanyakan kondisi korban kepada pelaku, namun Ronald membantah mengenal Dini dan mengatakan korban menghalangi mobilnya. Dalam kasus kematian Dini, gelagat aneh ditunjukkan oleh Ronald Tanur. Dimulai dari menertawakan Dini saat tergeletak di parkiran mall hingga tidak mengakui sebagai temannya.
Hah? Orangnya datang tahu? Gak tahu. Tapi sampai aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Rekam sih. Oh temennya anak teman cokku. Jejak penyiksaan yang dilakukan Ronald Tanur terhadap kekasihnya telah tertuang dalam BAP dan disetujui oleh semua pihak. Namun penyebab kematian dini karena penganiayaan dianulir majelis hakim. Jadi ini adalah foto pertama ya, ini mobil daripada tersangka ya. Ini ada rekonstruksi. Jadi rekonstruksi ini sudah diakui semua oleh si tersangka. Tertuang di dalam BAP juga dan diakui, kemudian dirubah di persidangan. Artinya pengingkaran tersangka terhadap BAP-nya di dalam persidangan itu seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim bahwasanya tersangka ini memiliki keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ada ini rekonstruksi. Ini adalah kondisi korban pada saat di lantai basement. Kondisi korban yang pada saat itu terkapar ini secara jelas terlihat kan di sini, ini dicetakan ini ada lebam. Tidak mungkin kan lebam ini timbul tanpa suatu sebab dan akibat kan itu. Hakim Erintua Damanik boleh saja menganulir tuntutan jaksa penuntut umum, namun rangkaian fakta dan bukti persidangan tidak boleh ditutup-tutupi. Dan security bilang ini dini mabuk parah, ya sudah bawa saja netral ke rumah sakit terdekat, kan seperti itu biasanya. Inilah video amatir yang telah ditonton jutaan orang yang tersebar di media sosial. Bantuan pernafasan kepada Dini dilakukan oleh Ronald Tanur saat tergeletak di kursi roda apartemen Orchard. Pak, telepon Pak. Pak Idris mati. Pak. Pak Idris mati. Ayo Pak, telepon dulu Pak. Idris mati Pak. Pak, ini. Realitas menemui saksi utama dalam peristiwa di apartemen Orchard. Retno Happy Purwaningtyas, orang yang pertama melihat luka lebam di tubuh Dini. Bersama Ronald dibantu 2 orang security, Happy membawa Dini ke rumah sakit. Saat itu kondisi denyut nadi Dini sudah melemah. Security, salah satu security. Jadi saya ditelepon karena memang dulu Dini itu penyewa saya. Tapi sudah 1-2 bulanan sudah tidak sewa di saya. Jadi saya ditelepon sama security, apakah unit ini punya saya? Ya saya sampaikan tidak, bukan punya saya. Dan security bilang ini Dini mabuk parah. Ya sudah bawa saja netral ke rumah sakit terdekat, kan seperti itu biasanya. Saya waktu itu melihat Dini sudah berada di kursi roda. Kondisinya sudah ya tidak bergerak, sudah dingin. Suhu badannya sudah dingin, denyut nadinya sudah melemah. Saya melihat memar di sini, bilur-bilur di lengan kanan, kaki kiri itu ya memar kehitaman, perutnya besar sama telapak kaki kotor semua. Jadi saya tanya kenapa ini jatuh Kak? Peristiwa bermula di Black Hole Karaoke lantai 3 Landmark Hall. Black Hole Karaoke dan apartemen Orchard terletak dalam satu kawasan mall di Surabaya Barat. Tak kurang dari 10 menit waktu yang dibutuhkan Ronald Tanur membawa Dini hingga tiba di kediamannya. Dari BAP Ronald Tanur, terungkap terdakwa mengakui adanya insiden penganiayaan yang terjadi selama di lift dari lantai 3 menuju basement. Setelah meninggalkan Black Hole Karaoke, terdakwa bersama korban menuju lift. Dari dalam lift terjadi pertengkaran. Menurut Ronald, korban yang memulai memukul pipinya. Ronald Tanur membalas dengan menendang paha hingga korban terjatuh. Tidak puas, Ronald Tanur memukul kepala Dini Sera dengan botol minuman keras yang dibawa dari dalam ruangan karaoke. Upaya pembunuhan juga diungkap oleh jaksa sebab terdapat bekas lindasan ban mobil di lengan tangan korban. Pada saat di
persidangan sudah diterangkan juga oleh ahli forensik pada saat kami lakukan pembuktian fakta-fakta di persidangan itu, bahwa benar di situ memang dari tubuh korban sendiri itu ada lindasan dari ban mobil itu, Mas. Jadi di otopsi dari tubuh korban sendiri juga ada bekas motif ban yang menempel di lengan korban sendiri. Dari hasil visum terungkap, penyebab kematian korban karena luka robek pada organ hati akibat benda tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat. Bukti visum dan luka lebam di badan Dini tampaknya tak menjadi pertimbangan atas vonis bebas hakim. Vonis bebas Ronald Tanur terus menjadi tanda tanya besar dan diperdebatkan karena dalam persidangan JPU dalam tuntutannya berkeyakinan Ronald Tanur melakukan tindak pidana pembunuhan dengan pasal 338. Tetapi tuntutan tersebut dipatahkan oleh hakim sebab dalam fakta persidangan tidak ada saksi yang melihat secara langsung. Korban dengan pelaku itu ada di tempat secara bersamaan, seperti itu, Mas, paling tidak. Memang minim kalau memang kita mau dapat saksi pembunuhan, saksi yang pencabulan, segala macam perkara-perkara seperti itu tuh sangat minim kita mendapatkan saksi fakta yang bisa langsung melihat sendiri. Biasanya kan itu itulah kesulitannya memang seperti itu, Mas, kalau perkara-perkara seperti itu. Meski pasal pembunuhan tidak terbukti dalam tuntutan jaksa, dasar dakwaan di pasal penganiayaan harusnya menjadi pertimbangan hakim. Ahli hukum pidana Universitas Airlangga menilai adanya salah pemahaman dalam tuntutan jaksa terkait vonis bebas Ronald Tanur. Kalau tuntutan pidananya ini, kemudian majelis hakim tidak menerima bahwa perbuatan terdakwa itu terbukti 338, kemudian majelis hakim membebaskan, itu adalah hal yang keliru. Mestinya tetap pasal-pasal yang ada di dalam surat dakwaan itu harus juga dipertimbangkan. Vonis Ronald Tanur terus menuai perlawanan, bahkan kompetensi 3 hakim, Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul turut dipertanyakan. Putusan hakim yang menyatakan meninggalnya Dini Sera akibat mengkonsumsi alkohol dinilai tidak mendasar. Bahwa putusan PN Surabaya tadi itu salah di dalam penerapan hukumnya. Misalnya, majelis hakim menyatakan bahwa matinya korban karena minuman keras, padahal tidak didukung dengan satu alat bukti apapun juga. Ini kesimpulan majelis hakim yang tidak berdasar. Tidak ada argumentasi yuridisnya atau tidak ada dasar hukum. Dia menyatakan bahwa matinya korban karena minuman keras, karena tidak ada satu ahli pun yang dihadirkan menerangkan hal itu. Sehingga pertanyaannya, kompetensinya hakim itu seperti apa? Hakim pengadil diutus sebagai wakil Tuhan dalam berperkara. Kewenangan hakim yang mutlak sering digunakan sehingga melampaui batasannya. Lalu seperti apa instrumen pengawas hakim? Pak, tantenya keberatan itu, Mas. Apa? Tantenya keberatan Ronald Tanur kan nggak ada di sini. Oh, nggak ada di sini? Di sini itu ya tantenya. Oh, tantenya. Iya. Setelah divonis bebas, Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI, seakan lenyap di telan bumi. Realitas mencoba untuk menemui di kediamannya yang berada di Komplek Perumahan Pakuwon City, Surabaya Timur. Komplek perumahan mewah ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang berlapis. Menurut petugas keamanan, Ronald Tanur sudah tidak kembali ke rumah sejak menjadi tersangka. Aku dari Metro TV, mau ke tempatnya Ronald Tanur. Mau ke rumahnya Ronald Tanur, mau wawancara. Pak, tantenya keberatan itu, Mas. Apa? Tantenya keberatan Ronald Tanur kan nggak ada di sini. Oh, nggak ada di sini? Di sini itu ya tantenya. Oh, tantenya. Iya. Oh, udah berapa lama nggak tinggal di sini, Ronald? Ya mulai dulu itu. Mulai putusan atau mulai kemarin ini yang Enggak, mulai yang dulu itu, yang nggak ada di sini. Oh, jadi setelah di penjara itu udah nggak di lagi?
sudah kelihatan lagi di sini. 3 hakim memimpin jalannya persidangan selama 4 bulan perkara Ronald Tanur. Erin Tuah Damanik menjadi hakim ketua. Berdasarkan LHKPN 2023 tercatat memiliki harta kekayaan 8 miliar rupiah. Selama karirnya, Erin Tuah pernah memvonis mati terdakwa pembunuhan Hakim Jamaluddin. Mangapul sebagai hakim anggota, total kekayaannya 1,3 miliar rupiah. Sempat memvonis bebas 2 terdakwa tragedi Kanjuruhan. Heru Hanindyo sebagai hakim anggota, total kekayaan 4,7 miliar rupiah. Mengabulkan gugatan perdata KLHK terhadap PT Agri Bumi Sentosa. Karena polemik yang terjadi di masyarakat terkait vonis bebas, Komisi Yudisial yang bertugas sebagai pengawas perilaku hakim menggunakan instrumen hak inisiatif untuk melihat perkara kasus Ronald Tanur. Ada 4 ya pintu masuk. Yang pertama, bahwa hakim tidak adil. Ini misalnya, jika hakim tidak adil misalnya tadi penggunaan alat bukti yang kurang mempertimbangkan dari kedua pihak. Yang kedua, bahwa hakim tidak mandiri. Mungkin saja ada intervensi. Ya, ini yang perlu kita dalami lagi. Yang ketiga, integritas. Bisa saja ya, saya katakan bisa saja mungkin hakim menerima sesuatu gratifikasi sehingga dia membuat satu keputusan itu karena adanya sesuatu tadi di balik putusan tersebut. Itu yang terakhir, profesional. Profesional itu adalah bahwa hakim bisa memimpin persidangan secara benar, kemudian antara apa yang disampaikan dalam putusannya dengan apa yang dituliskan dalam pertimbangannya ini bisa dipahami secara logika hukum. Itu 4 pintu masuk. Dan kita sudah mendapatkan beberapa tambahan data dari 4 pintu masuk tadi. Ya. Adanya vonis bebas menjadikan perlawanan bagi JPU dalam proses pengajuan kasasi sebagai upaya hukum untuk menuntaskan perkara ini. Kejaksaan Agung Republik Indonesia justru melihat kejanggalan vonis bebas ini karena terdakwa mengakui perbuatannya selama di persidangan. Keterangan terdakwa, saya lihat bahwa dia justru membenarkan ya semua peristiwa itu, tidak membantah keterangan-keterangan saksi itu. Hanya ada beberapa keterangan yang dia sampaikan bahwa nanti akan saya ajukan dalam nota pembelaan. Nah, artinya apa? Ada persesuaian di situ. Maka seyogianya kalau kita merujuk kepada pasal 183, prinsip kita ya, pembuktian dalam KUHP itu, seharusnya keyakinan hakim itu dibentuk dengan alat bukti yang sudah ada. Bukan malah misalnya keyakinan hakim ini menjadi semena-mena. Oh, saya nggak yakin dengan ini. Oh, nggak boleh. Kalau gitu bisa chaos dong. Penegakan hukumnya bisa tidak baik. Ketiga majelis hakim yang menangani perkara ini ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Kompetensi dan rekam jejak para hakim dinilai cukup mumpuni. Terlebih, hakim senior ini telah menjalani ratusan perkara. Nah, terhadap perkara-perkara yang berjalan, itu kan penunjukan dari Ketua Pengadilan yang mendistribusikan perkara. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua pada beberapa waktu yang lalu, bahwa majelis yang ditunjuk dalam perkara ini adalah majelis yang sudah dipikirkan dan dipertimbangkan bahwa ini hakim-hakim yang mempunyai kompetensi dan mempunyai capable terhadap perkara ini. Pengadilan Negeri Surabaya angkat bicara terkait kewenangan hakim dalam memutus perkara. Keputusan hakim tidak dapat diintervensi karena sesama hakim terikat dengan kode etik dalam menjalankan tugas sebagai pengadil. Dalam suatu perkara, setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, yang memegang perkara ini hakim, majelis hakim ya kalau untuk pidana. Dan ini sudah kewenangan mereka dan mereka sendiri yang akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan. Kalau ketentuan pembuktian kan pasti mereka mengacu pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam KUHP tersebut, khususnya pasal 184. Nah, kami hakim
tidak bisa berkomentar terhadap hal tersebut karena kita terikat dalam suatu kode etik. Kita dilarang mengomentari atau memberikan tanggapan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim lain atau majelis lain. Penganiayaan hingga menyebabkan sang kekasih merenggang nyawa menjadi sorotan publik. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya disebut telah menciderai sistem hukum di Indonesia. Kini, Gregorius Ronald Tanur menghilang tak diketahui keberadaannya. Vonis majelis hakim memuluskan Tanur untuk melenggang bebas. Metro TV